Halo sahabat guru di seluruh Indonesia. Hari ini kita akan membahas tentang buah karika. Ada yang tahu apa itu buah karika? Kalau kita dari lihat bentuknya ya, ini seperti pepaya, tapi dia agak kecil. Guru semua di jurusan agribisnis pengolahan hasil pertanian, pasti kita banyak ya untuk mengolah atau memproses dari buah menjadi berbagai macam makanan. Mungkin salah satunya ada buah karika ini ya yang akan kita proses. Jadi kita segera tanyakan langsung ke Bapak Asep. Silakan. Ya, halo sahabat guru sekalian. Apalagi yang guru pengolahan hasil pertanian, kalian harus tahu loh. Ini buah karika. Buah karika ini tidak ada atau jarang ada di seluruh Indonesia, hanya ada di satu tempat yaitu di Wonosobo. Kenapa hanya ada di Wonosobo? Karena tanaman ini hanya tumbuh di dataran yang tinggi, yaitu sekitar 1.500 sampai 3.000 mdpl seperti itu. Nah, buah ini memang mirip sama pepaya, tapi tidak bisa dimakan langsung seperti pepaya, tidak bisa dimakan mentah seperti pepaya, walaupun sudah masak. Kenapa? Karena rasanya juga sedikit pahit atau pahit, dan tidak disarankan dimakan mentah. Makanya buah karika itu biasanya langsung diolah menjadi sebuah makanan yang cukup lezat atau minuman yang cukup sehat seperti itu, Bu. Kira-kira produk apa saja yang bisa digunakan, Pak? Nah, kebetulan produk yang kita olah yaitu ada sari oasis, sari buah karika atau karika oasis. Nah, ini dibuat dari ekstrak biji buah karika. Nah, kalau pepaya kan, walaupun ini jenis pepaya, tapi pepaya kan tidak bisa diekstrak seperti itu bijinya. Kalau ini kita ekstrak menjadi sirup atau sari buah karika. Tetapi di dalamnya sari buah karika juga ada daging karikanya seperti itu. Tidak hanya sari buah karika, kita juga mengolah buah karika menjadi manisan karika. Seperti itu. Seperti itu, Bu. Ya. Sangat efisien ya. Walaupun buahnya kecil, tapi manfaatnya luar biasa. Banyak manfaat, vitamin, dan lain sebagainya seperti itu. Bagaimana Pak Asep? Bisa dijelaskan nggak kepada guru-guru semua se-Indonesia bagaimana proses pengolahan sari buah carica dan manisan carica? Ya, baik sahabat guru sekalian yang ada di seluruh Indonesia, apalagi yang jurusan pengolahan agribisnis pertanian, Bapak Ibu harus tahu, dalam proses pengolahan buah carica itu sangat mudah dan sangat terjangkau juga. Kenapa? Karena prosesnya juga tidak terlalu rumit seperti itu Bapak Ibu. Tidak seperti buah-buah yang lain yang memerlukan berjam-jam dalam proses pengolahannya. Yang pertama itu kita harus mempunyai dulu buah caricanya. Kenapa? Kalau tidak punya buah carica, kita tidak bisa membuat olahan sari buah atau manisan carica seperti itu. Selanjutnya kita siapkan bahan-bahannya yang lain, bahan penambah, karena buah carica itu tidak manis, agak pahit, jadi harus ada penambah seperti gula dan lain sebagainya agar rasanya itu keluar seperti itu. Selanjutnya kita bersihkan dulu buah caricanya karena ini ada getahnya dan agak sedikit menempel di tangan, itu harus dibersihkan dulu sebelum dikupas. Nanti setelah dibersihkan lalu kita kupas, lalu kita bersihkan lagi agar si dagingnya juga ketika kita ingin memotong itu tidak ada getahnya seperti itu. Lalu kita potong. Untuk sari buah dan manisan itu dalam pemotongannya itu ukurannya berbeda. Kenapa berbeda? Karena untuk manisan itu harus agak besar. Kalau untuk sari buah itu harus agak kecil, harus kecil agar mudah untuk dikonsumsi seperti halnya nata de coco seperti itu. Kalau untuk manisan itu harus besar. Seperti itu Bapak Ibu. Dan untuk sarinya bukan dari daging yang kita ambil tapi dari bijinya. Biji buah carica ini setelah buah carica dibersihkan lalu dikupas menjadi dua.
dan lalu ambil bijinya. Nah, si bijinya ini nanti kita saring, kita peras, dan ditambahkan dengan air, lalu nanti kita masak agar si sarinya itu, si filtratnya benar-benar ada lah Bu, gitu. Filtratnya benar-benar menjadi yang kita inginkan. Nah, untuk dagingnya tersendiri sebelum diolah, karena ini pahit, itu harus direndam dengan kapur sirih. Kenapa? Untuk menghilangkan rasa pahitnya yang begitu kental seperti itu. Jadi makanya buah carica itu tidak bisa dimakan mentah seperti buah pepaya. Walaupun ini sama persis sama seperti buah pepaya, tapi tidak bisa dimakan oleh secara langsung oleh kita ya, seperti itu. Karena tadi dijelaskan karena mengandung getah ya, ada getahnya, jadi harus dibersihkan terlebih dahulu. Ya betul, seperti itu Bapak Ibu. Sebentar, Pak, ini saya mau tanya ya, ini antara buah sari buah karika dan manisan buah karika kan sepertinya mirip. Iya. Ada Bedanya airnya di mana sih? Kalau sari buah dan manisan, kalau manisan itu kadar gulanya jauh lebih tinggi, manisnya jauh lebih tinggi kadar gulanya. Kalau sari buah kadar gulanya jauh lebih rendah, gitu. Jadi tidak terlalu manis. Namanya juga manisan, otomatis harus manis. Kalau tidak manis bukan manisan, seperti itu. Kalau sari buah itu rasanya hampir sama dengan buah karika, karena asamnya dapat. Bukan berarti manisan tidak ada asamnya, gitu. Tapi manisnya lumayan lah. Mungkin begitu Bu Widya penjelasan tentang buah karika ini. Nah, buah karika ini bisa kita olah bukan hanya sari buah saja atau manisan saja. Mungkin ada olahan lain yang mungkin Bapak Ibu guru jurusan pengolahan hasil pertanian bisa mengolah buah karika ini dengan berbagai macam olahan. Seperti bukan hanya dengan olahan sari buah ataupun manisan saja. Mungkin seperti itu, Bu. Barusan kita sudah mendengarkan ya penjelasan dari Bapak Asep mengenai buah karika, yang dimana bahwa buah ini berasal dari daerah Wonosobo yang mungkin di daerah Bapak Ibu semuanya masih belum ada. Dan buah ini juga bisa diolah menjadi berbagai macam olahan produk ya Bapak ya. Terutama yang sekarang masih banyak dikembangkan yaitu adalah sari buah karika dan juga manisan buah karika. Mungkin Bapak Asep menjelaskan juga bahwa Bapak Ibu guru semuanya bisa melakukan inovasi, mungkin melakukan berbagai macam percobaan untuk memperoleh suatu produk dari olahan buah carica tersebut, gitu ya. Ya baik Bu, untuk buah karika ini, untuk di Cianjur kita bisa dapatkan di Balai Besar Penjamin Mutu Pendidikan Vokasi Pertanian, atau bisa disebut dengan PEDK, gitu, seperti itu. Jadi kita bisa mendapatkannya di BBP PPMP Pertanian Cianjur, seperti itu. Dan rasakan manfaatnya Bapak Ibu untuk 1 botol sari buah karika ini. Baik Bapak Ibu guru semuanya, demikianlah penjelasan mengenai proses pengolahan buah karika dari Bapak Asep. Semoga bermanfaat bagi Bapak Ibu guru seluruh Indonesia.